Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ditya Amalia Cahyanti dengan NIM 46122060. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya mini riset dengan judul Evaluasi Kecurangan dan Kelemahan Pengendalian Internal pada Usaha Kaca Bevel Makassar. Dan adapun latar belakangi hasil mini riset saya, yaitu usaha kaca bevel Makassar memiliki resiko kecurangan karena penggunaan bahan baku bernilai tinggi dan pengendalian internal yang masih lemah. Nah, oleh karena itu diperlukan evaluasi untuk meminimalkan kecurangan dan menjaga keberlanjutan usaha. Dan berdasarkan latar belakang yang diuraikan tadi, maka rumusan masalah yang dapat saya ambil pada penelitian mini riset saya ini, yang pertama, apa saja bentuk resiko kecurangan atau fraud yang paling berpotensi terjadi dalam proses operasional usaha kaca bevel Makassar. Yang kedua, bagaimana kelemahan pengendalian internal pada usaha kaca bevel Makassar yang memberikan peluang terjadinya fraud. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dari mini riset saya ini, yang pertama itu mengidentifikasi bentuk resiko kecurangan yang mungkin akan muncul dalam proses operasional usaha kaca bevel. Yang kedua, menganalisis kelemahan pengendalian internal yang mungkin terjadi yang memungkinkan terjadinya fraud pada usaha kaca bevel Makassar. Nah, selanjutnya adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam proses penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek usaha kaca bevel Makassar. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Selanjutnya, adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi resiko kecurangan dan kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya, adapun hasil penelitian yang saya dapatkan setelah saya meneliti objek saya ini. Yang pertama, saya menemukan resiko kecurangan operasional seperti penyalahgunaan bahan baku, manipulasi pencatatan, kelalaian produksi yang disengaja, ataupun penyalahgunaan peralatan. Nah, selanjutnya hasil penelitian kedua yang saya dapatkan yaitu pengendalian internal yang masih lemah, yang ditandai dengan belum adanya SOP yang tertulis. Nah, SOP yang digunakan pada usaha saya ini masih menggunakan SOP secara lisan. Nah, selanjutnya pencatatan persediaan yang tidak terstruktur dan tidak adanya pemisahan tugas yang jelas. Selanjutnya, pengawasan belum konsisten karena sangat bergantung pada kehadiran pemilik usaha. Selanjutnya, yang terakhir itu kondisi tersebut membuka peluang terjadinya fraud dan berpotensi menimbulkan kerugian serta menurunkan kualitas produk. Nah, itu tadi hasil penelitian yang saya dapatkan dari hasil penelitian mini riset saya. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari mini riset saya ini, yaitu usaha kaca bevel Makassar memiliki resiko kecurangan yang cukup tinggi yang diakibatkan dari lemahnya pengendalian internal, seperti tidak adanya SOP yang tertulis tadi yang hanya disampaikan secara lisan. Belum ada yang tertulis. Nah, selanjutnya tadi juga ada pencatatan persediaan yang belum terstruktur, terus adanya juga pengawasan yang belum konsisten, seperti tadi pengawasan yang masih sangat bergantung pada kehadiran pemilik usaha. Selanjutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian dan menurunkan kualitas usaha. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada saran yang dapat saya berikan kepada objek penelitian mini riset saya ini, yaitu pemilik usaha ataupun owner
disarankan untuk memperkuat pengendalian internal, misalnya dengan menyusun SOP secara tertulis bukan hanya dengan lisan saja, memperbaiki pencatatan persediaan, menerapkan pembagian tugas yang jelas antar bagian, dan yang terakhir meningkatkan pengawasan agar resiko kecurangan dapat diminimalkan. Baik, terima kasih. Itu saja hasil presentasi dari hasil mini riset saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.